Selamat pagi Bu Ade. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PSAK 221 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tesalonika dengan NIM belakang 325. Saya Graciela Viralinsia dengan NIM belakang 300. Saya Jennifer Aurelia Martin dengan NIM belakang 301. Saya Stefani Ferianto dengan NIM belakang 320. Oke, yang pertama itu ada tujuan dan ruang lingkup. Di mana tujuan dari PSAK 221 ini ada dua. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas, dan bagaimana menjabarkan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Permasalahan dari pelaporan ini itu yaitu kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs dalam laporan keuangan. Lalu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada 3. Yang pertama itu akuntansi, transaksi, dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109 mengenai instrumen keuangan. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Dan yang ketiga itu ada penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Next. Selanjutnya ada beberapa istilah dalam PSAK 221 ini. Yang pertama itu ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, yaitu jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Lalu ada kegiatan usaha luar negeri, yaitu entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelaporan yang aktivitasnya dilakukan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Lalu ada kelompok usaha, yaitu suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Kemudian ada kurs. Kurs itu rasio pertukaran untuk dua mata uang. Lalu ada kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Lalu ada kurs penutup, kurs penutup itu adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Lalu ada kurs spot. Kurs spot itu adalah kurs untuk realisasi segera. Lalu ada mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Lalu ada mata uang penyajian, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Lalu ada nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku usaha pada pengukuran. Lalu ada kos moneter, yaitu unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah unit mata uang yang tetap dan dapat ditentukan. Lalu ada valuta asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Dan yang terakhir itu ada selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Next. Selanjutnya ada mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional ini tadi udah jelaskan, itu mata uang utama yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sehari-hari perusahaan. Ada beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsional. Nah, ada dua faktor utamanya, yaitu mata uang yang mempengaruhi harga jual barang atau jasa dan mata uang yang mempengaruhi
yang mempengaruhi biaya seperti biaya gaji dan biaya bahan baku. Artinya, jika perusahaan itu lebih banyak menentukan harga jual dan menanggung biaya dalam suatu mata uang tertentu, maka mata uang tersebut itu yang akan menjadi mata uang fungsionalnya. Selain itu ada faktor tambahannya untuk dipertimbangkan jika penentuan dari faktor utamanya itu tidak jelas, yaitu mata uang untuk pendanaan seperti utang dan penerbitan saham, serta mata uang tempat penerimaan kas disimpan. Lalu ada faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional untuk kegiatan usaha luar negeri. Yang pertama itu, apakah aktivitas kegiatan usaha luar negeri dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelaporan, bukan dilaksanakan dengan tingkat otonomi signifikan. Contohnya itu, ketika kegiatan usaha luar negeri hanya menjual barang yang diimpor dari entitas pelapor dan mengirimkan hasil ke entitas pelapor. Lalu yang kedua ada, apakah transaksi dengan entitas pelapor memiliki proporsi yang tinggi atau rendah dari kegiatan usaha luar negeri. Yang ketiga, apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor. Dan yang terakhir itu, apakah arus kas dari aktivitas kegiatan usaha luar negeri cukup untuk membayar kewajiban utang yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. Next. Selanjutnya ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Investasi ini merupakan kegiatan jangka panjang entitas induk pada entitas luar negeri. Umumnya itu dia berupa piutang atau utang jangka panjang yang tidak direncanakan penyelesaiannya dalam waktu dekat. Secara substansi, ini tuh merupakan bagian investasi, bukan transaksi biasa, sehingga selisih kurs yang timbul itu tidak diakui sebagai laba rugi, tapi dicatat sebagai bagian dari investasi neto dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada moneter, postmoneter, dan non-moneter, di mana postmoneter ini adalah aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah uang tertentu di masa depan, seperti kas, piutang, dan utang. Nilainya itu dapat berubah akibat perubahan kurs. Sedangkan post non-moneter ini itu adalah aset atau liabilitas yang tidak memiliki jumlah tetap dalam mata uang, seperti persediaan, aset tetap, dan goodwill. Pada post moneter ini biasanya itu diukur berdasarkan biaya historis atau nilai wajar, sehingga perlakuan kursnya itu berbeda dengan post moneter. Next. Oke, selanjutnya ada pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional, di mana transaksi valuta asing ini itu adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing, termasuk transaksi yang timbul ketika entitas dalam 3 kondisi berikut. Yang pertama itu membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam valuta asing. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing. Dan yang ketiga itu memperoleh atau melepas aset, mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam valuta asing. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing ini dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asingnya itu dihitung ke dalam mata uang fungsional dalam kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Lalu ada pelaporan pada akhir periode pelaporan itu
Yang dilaporkan ada 3. Yang pertama itu pos moneter valuta asing itu dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga, pos non-moneter itu ditukar pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditukar. Oke, baik. Yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian pengakuan selisih kurs. Nah, di pengakuan selisih kurs ini, selisih kurs itu timbul karena adanya perbedaan antara kurs saat pengakuan awal dengan kurs saat pelaporan atau saat penyelesaian transaksi. Nah, secara umum, selisih kurs ini diakui dalam laba rugi pada periode yang berjalan. Namun dalam kondisi yang tertentu seperti transaksi lindung nilai atau investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, selisih kurs ini dapat diakui dalam penghasilan komprehensif lain, dan ini bertujuan agar penyajian laporan keuangannya itu lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Lalu kita yang selanjutnya itu ada yang namanya perubahan dalam mata uang fungsional. Mata uang fungsional ini dapat berubah apabila terdapat perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi ataupun aktivitas utama entitas. Nah, jika terjadi perubahan, maka perlakuannya itu dilakukan secara prospektif, yang berarti menggunakan kurs pada tanpa mengubah laporan periode sebelumnya. Dan perubahan ini harus didasarkan pada alasan ekonomi yang jelas dan tidak dilakukan secara sembarangan. Lalu next yang selanjutnya itu ada penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Dalam hal ini, entitas itu diperbolehkan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsional. Jika menggunakan mata uang penyajian yang berbeda, maka aset dan liabilitasnya itu dijabarkan dengan kurs penutup. Lalu untuk pendapatan dan beban itu menggunakan kurs tanggal transaksi, dan juga selisih penjabaran itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Dan selisih ini nantinya kemudian diakumulasikan dalam ekuitas. Masih di penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional, dalam hal kegiatan usaha luar negeri, entitas itu memiliki Jadi dalam hal entitas memiliki kegiatan usaha di luar negeri ini, laporan keuangan kegiatan itu harus dijabarkan. Jadi aset dan liabilitasnya itu dijabarkan dengan kurs penutup, sedangkan pendapatan dan beban seperti yang sebelumnya menggunakan kurs transaksi atau rata-rata. Lalu untuk selisih kurs yang timbul tidak langsung diakui dalam laba rugi, tetapi dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain dan juga disajikan dalam ekuitas. Lalu yang selanjutnya itu ada pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Nah, ketika entitas itu melepas kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs kumulatifnya yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laba rugi. Jika pelepasan tersebut menyebabkan hilangnya pengendalian, maka hal ini itu dianggap sebagai pelepasan penuh. Dengan demikian, seluruh saldo selisih kurs yang dimiliki itu dipindahkan ke laporan laba rugi. Lalu pengaruh pajaknya itu di mana perubahan nilai tukar itu dapat menimbulkan dampak terhadap pajak karena menghasilkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Oleh karena itu, entitas itu perlu mempertimbangkan perlakuan pajak yang sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu terkait dengan pengungkapan, entitas di sini itu diwajibkan mengungkapkan informasi terkait selisih kurs dalam laporan keuangan. Hal yang diungkapkan itu meliputi selisih kurs yang diakui di laba rugi, selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, lalu mata uang fungsional, dan jika menggunakan mata uang penyajian yang berbeda, alasannya itu juga harus dijelaskan.
Lalu juga ada pengungkapan tambahan, di mana jika terjadi perubahan mata uang fungsional, entitas itu harus menjelaskan alasan perubahan serta dampaknya. Selain itu, jika laporan keuangannya itu disajikan dalam mata uang yang berbeda, maka metode penjabaran dan kurs yang digunakan juga harus diungkapkan. Pengungkapan ini penting agar pengguna laporan keuangan itu dapat memahami pengaruh perubahan kurs terhadap kondisi keuangan entitas. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pengungkapan. Jadi pada dalam paragraf 51 itu membahas mengenai dalam kelompok usaha acuan mata uang fungsional yang digunakan mengikuti mata uang fungsional entitas induk. Untuk paragraf 52 membahas mengenai entitas mengungkapkan selisih kurs dalam laba rugi serta selisih kurs neto dalam penghasilan komprehensif lainnya, termasuk rekonsiliasi saldo awal dan akhir periode. Nah, pada intinya paragraf 51 dan 52 ini membahas mengenai perusahaan tuh harus pakai acuan mata uang induk dan wajib nunjukin dampak selisih kurs baik di dalam laba rugi maupun di ekuitas. Untuk paragraf 53 itu membahas mengenai jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, entitas harus mengungkapkan hal tersebut beserta alasan penggunaannya. Nah, untuk paragraf 54 ini mengenai perubahan mata uang fungsional baik pada entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, harus diungkapkan beserta alasannya. Jadi, dalam paragraf 53 dan 54 ini, itu kalau dirangkum itu intinya kalau pakai mata uang yang berbeda atau ada perubahan mata uang fungsional, harus dijelasin alasannya supaya transparan. Next. Nah, dalam pengungkapan, paragraf 55 itu mengenai laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsional hanya dapat dinyatakan sesuai SAK Indonesia jika seluruh persyaratan termasuk metode penjabaran telah dipenuhi. Nah, untuk paragraf 56 ini penyajian dalam mata uang lain tanpa memenuhi ketentuan tidak dianggap sesuai SAK Indonesia dan memerlukan pengungkapan tambahan. Jadi, pada intinya 55 dan paragraf 56 ini tuh supaya bisa dibilang sesuai SAK, semua aturan harus dipenuhi. Kalau cuma konversi biasa, itu belum dianggap sebagai standar. Nah, untuk paragraf 57 ini mengenai jika menyajikan informasi tambahan, dalam mata uang lain, entitas harus mengungkapkan bahwa informasi tersebut terpisah, menyebutkan mata uang yang digunakan, serta metode penjabaran dan mata uang fungsionalnya. Untuk 57A, jika kurs spot harus diestimasi karena mata uang tidak dapat ditukarkan, entitas mengungkapkan dampak kurs yang digunakan, proses estimasi, dan resiko yang timbul. Nah, paragraf 57B itu mengenai ketentuan lebih lanjut terkait penerapan paragraf 57A diatur dalam PP 18 sampai PP 20. Nah, 57 sampai 57B ini paragraf yang kalau kita rangkum nih, intinya tuh kalau kurs tidak tersedia dan harus diestimasi, perusahaan tuh harus jelasin dampak, cara hitung, dan resikonya. Next. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, paragraf 58 ini membahas mengenai PSAK ini diterapkan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan ini diperkenankan dan harus diungkapkan. Untuk paragraf 58A itu dikosongkan. Nah, nextnya kita akan langsung ke paragraf 59. Paragraf 59 ini mengenai penerapan paragraf 47 dilakukan secara prospektif untuk akuisisi setelah PSAK diterapkan. Penerapan retrospektif diperkenankan untuk akuisisi sebelumnya tanpa menyajikan kembali periode sebelumnya. Nah, untuk paragraf 60 ini mengenai perubahan lain akibat penerapan PSAK ini diakui secara retrospektif. Jadi, kalau kita rangkumkan, paragraf 59 sampai 60 ini sebagai aturan diterapkan pada
ke depan, prospektif, tapi ada juga yang boleh berlaku ke belakang, retrospektif. Next. Nah, masih di tanggal efektif dan ketentuan transisi, ini ada paragraf 60A sampai 60I. Ini dikosongkan. Nah, kalau paragraf 60J ini PSAK 109 mengamandemen beberapa paragraf dan harus diterapkan saat PSAK 109 diterapkan. Untuk paragraf 60K ini PSAK 116 mengamandemenkan paragraf 16 dan diterapkan saat PSAK 116 berlaku. Jadi kalau paragraf 60J sampai 60K ini, kalau ada PSAK lain seperti PSAK 109 atau 116, perubahan di PSAK ini ikut menyesuaikan saat standar itu berlaku. Nah, next kita akan bahas paragraf 60L. 60L ini amandemen PSAK 221 terkait ketidakmampuan pertukaran mata uang berlaku untuk periode mulai 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. Next. Nextnya itu paragraf 60M. Paragraf 60M ini dalam penerapan amandemen tersebut, entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Nah, 60M ini ada bagian A sama B. Jadi bagian A ini, jika mata uang fungsional tidak dapat ditukarkan, entitas menggunakan estimasi kurs spot untuk menjabarkan item moneter dan non-moneter, serta mengakui dampaknya sebagai penyesuaian saldo laba awal. Untuk yang B atau poin B, jika menggunakan mata uang penyajian berbeda dan tidak dapat ditukarkan, entitas menjabarkan aset, liabilitas, dan ekuitas dengan estimasi kurs spot, serta mengakui dampaknya pada selisih penjabaran di ekuitas. Nah, bagian A dan B ini, pada intinya kalau mata uang tidak bisa ditukar, perusahaan pakai estimasi kurs, lalu dampaknya dimasukkan ke laba awal atau ke ekuitas. Next-nya. Nah, kalau untuk paragraf 60A, ini entitas yang sebelumnya melakukan kapitalisasi selisih kurs tidak perlu menyajikan kembali saldo secara retrospektif saat pertama kali menerapkan PSAK ini. Nah, kalau untuk paragraf 60B, ini penyesuaian beberapa paragraf diterapkan secara retrospektif, sedangkan definisi nilai wajar diterapkan secara prospektif mulai 1 Januari 2015. Next-nya. Oke, yang ini mengenai penarikan. Jadi, paragraf 61 PSAK ini menggantikan ada poin A, PSAK 10 ini tentang transaksi dalam mata uang asing. PSAK 11 penjabaran laporan keuangan. Untuk PSAK 52 ini mata uang pelaporan. Terus ada PSAK ISAK 4 terkait alternatif perlakuan selisih kurs. Kalau untuk paragraf 62 dikosongkan. Pada intinya, paragraf 61 ini PSAK ini menggantikan beberapa PSAK lama terkait mata uang asing. Next-nya. Next. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai lampiran A, pedoman penerapan. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai ketertukaran. Jadi paragraf PP01 diagram ini digunakan untuk membantu entitas dalam menilai apakah suatu mata uang dapat ditukarkan serta dalam mengestimasi kurs spot ketika mata uang tidak dapat ditukarkan. Jadi PP01 ini tuh ada gambarnya, bagian ini tuh dikasih panduan buat perusahaan tuh untuk menilai apakah mata uang bisa ditukar, dan kalau tidak, bagaimana menentukan kursnya. Nah, langkah 1, menilai apakah suatu mata uang tertukar. Kan? Jadi, PP02 ini bahas mengenai entitas menilai apakah suatu mata uang dapat ditukarkan ke mata uang lain dalam kondisi tertentu supaya suatu mata uang dapat dinilai tidak tertukarkan, meskipun pertukaran sebaliknya masih dimungkinkan.
Nah, sekarang kita akan bahas mengenai jangka waktu. Kalau paragraf PP03 ini, kurs spot merupakan kurs untuk realisasi segera. Namun keterlambatan administratif yang normal tidak serta-merta menunjukkan bahwa suatu mata uang tidak tertukarkan. Next-nya. Ya, kita akan bahas mengenai kemampuan untuk memperoleh mata uang lainnya. Jadi PP04 ini menjelaskan mengenai penilaian ketertukaran ditentukan berdasarkan kemampuan entitas untuk memperoleh mata uang lain, bukan berdasarkan niat atau keputusan entitas. Lalu kita akan bahas mengenai pasar atau mekanisme pertukaran. Jadi PP05 ini bahas mengenai dalam menilai ketertukaran entitas hanya mempertimbangkan pasar atau mekanisme pertukaran yang menghasilkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Jadi PP04 sampai PP05 ini pada intinya itu ngebahas penilaian didasarkan pada kemampuan nyata perusahaan dan hanya melihat pasar resmi yang punya kekuatan hukum. Nah, kita akan bahas mengenai tujuan memperoleh mata uang lainnya. PP06 ini bahas mengenai kurs yang berbeda dapat berlaku tergantung pada tujuan penggunaan mata uang. Misalnya untuk impor barang atau pengiriman dana ke luar negeri. Next. Kita akan membahas mengenai tujuan memperoleh mata uang lainnya. Jadi PP07 ini membahas mengenai penilaian ketertukaran mempertimbangkan tujuan entitas dalam memperoleh mata uang lain. Seperti untuk penyelesaian transaksi, penyajian laporan keuangan, atau realisasi investasi neto di luar negeri. Jadi PP06 sampai PP07 itu tuh membahas mengenai ketertukaran tergantung tujuan, misalnya untuk transaksi, laporan keuangan, atau investasi luar negeri. Nah, untuk PP08, ini investasi neto dapat direalisasikan melalui distribusi hasil kepada pemilik, penerimaan dari kegiatan usaha luar negeri, atau pelepasan investasi. Nah, untuk yang terakhir, PP09, kita bahas mengenai penilaian ketertukaran dilakukan secara terpisah untuk setiap tujuan yang berbeda. Nah, jadi berdasarkan paragraf PP08 sampai PP09, dijelaskan bahwa investasi bisa direalisasikan dengan beberapa cara, dan penilaiannya harus dipisah sesuai tujuan masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sekarang saya akan membahas bagaimana entitas menangani kondisi ketika suatu mata uang itu tidak dapat ditukarkan, serta bagaimana menentukan kurs yang digunakan. Di sini kita akan membahas penilaian ketertukaran mata uang. Jadi mata uang itu dianggap tidak tertukarkan jika entitas itu tidak memperoleh mata uang lain dalam jumlah yang signifikan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang dilihat itu bukan hanya bisa atau tidak, tapi cukup atau tidak untuk tujuan tertentu. Next. Lalu ada juga estimasi kurs spot. Jadi di sini jika kondisi tersebut terjadi, entitas itu tetap harus menentukan kurs spot tersebut, baik menggunakan kurs yang dapat diobservasi maupun yang melalui estimasi. Next-nya. Nah, lalu ada juga penggunaan kurs yang dapat diobservasi. Jadi, dalam menggunakan kurs, entitas itu harus memastikan bahwa kurs tersebut itu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dengan mempertimbangkan adanya beberapa kurs, intervensi pemerintah, ataupun faktor lainnya. Next-nya. Nah, lalu untuk kurs alternatif dan juga kurs selanjutnya. Jadi, jika
kurs yang relevan itu tidak tersedia, entitas itu dapat menggunakan kurs selanjutnya yang paling dekat dengan tetap mempertimbangkan waktu dan juga kondisi seperti inflasi. Next. Nah, lalu untuk yang terakhir itu, kita akan membahas teknik estimasi dan juga pengungkapan. Jadi, jika tidak ada kurs yang dapat digunakan, entitas itu menggunakan teknik estimasi yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana selain itu, semua kondisi ini tuh harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengaruh perubahan valuta asing. Terima kasih.